Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Hiriani S. Hamid yang telah memberikan kesempatan dan bimbingan dalam penyusunan teori analisis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi yang berjudul Teori Analisis Pengkajian Adaptasi Spiritual untuk Meningkatkan Kualitas Hidup dan Menurunkan Distres Spiritual pada Pasien Kanker dengan Malignan Vangetingwon. Teori ini dilatar belakangi oleh kejadian kanker, yaitu penyakit yang dapat menyerang hampir semua organ dan jaringan manusia akibat perkembangan sel yang tidak terkendali. Pada tahun 2014 terdapat 14,1 juta kasus dan 2018 menjadi 18,1 juta kasus di dunia. Hal ini dapat kita lihat bahwa terjadi peningkatan sekitar 4,14 juta kasus dalam kurun waktu 4 tahun. Asia menjadi wilayah tertinggi dengan kasus kanker sebesar 57,3%. Kanker stadium lanjut, khususnya tumor solid, namun tidak hanya tumor solid, tapi dapat juga tumor kanker hematologi, memberikan manifestasi salah satunya dalam malignan Vangetingwon. Vangetingwon adalah lesi produk infiltrasi kanker yang berbentuk seperti kol atau jamur, diikuti infeksi, perdarahan, eksuda, serta bau atau malodor. Insiden luka kanker payudara secara pasti belum diketahui. Tetapi 5 dengan 10% pasien kanker yang sudah mengalami metastase akan disertai luka kanker atau yang disebut dengan malignan Vangetingwon. Tahun 2005 di Rumah Sakit Kanker Darmais didapatkan 21% pasien dengan luka kanker. Tahun 2008 sampai dengan 2012, lebih dari 70% pasien menjalani perawatan luka kanker adalah pasien luka kanker payudara. Muhammad Wahidi tahun 2013. Data Poliklinik Luka Rumah Sakit X periode September-November 2023 didapatkan jumlah kunjungan sebagai berikut. September 373 kunjungan dengan jumlah pasien 164, Oktober 388 kunjungan dengan jumlah pasien sebesar 159 pasien, November 410 kunjungan dengan jumlah pasien 171 pasien. Data pasien kanker payudara dengan malignan Vangetingwon di Poliklinik Luka bervariasi setiap bulannya. Data kunjungan dan data pasien terdapat perbedaan jumlah karena terkadang pasien dapat berkunjung lebih dari 1 kali dalam 1 bulan. Luka kanker sendiri menjadi tantangan bagi perawat, pasien, dan keluarga karena sulit disembuhkan, menurunkan kualitas hidup, dan menyebabkan terjadinya distres spiritual. Distres spiritual adalah gangguan pada keyakinan atau sistem nilai berupa kesulitan merasakan makna hidup dan tujuan hidup melalui hubungan dengan diri, orang lain, lingkungan, atau Tuhan. Keadaan menderita yang berhubungan dengan kemampuan untuk mengalami makna hidup melalui hubungan dengan diri sendiri, dunia, atau kekuatan yang lebih tinggi menurut Hartman Kamitsuru tahun 2015. School et al. Tahun 2017 menyatakan bahwa 25% pasien onkologi memiliki distres spiritual. Ini adalah gambaran dari luka kanker atau malignan Vangetingwon. Manusia sebagai makhluk biopsikososio-spiritual mengandung pengertian bahwa manusia merupakan makhluk yang utuh, di mana terdapat unsur biologis, psikologis, sosial, dan spiritual yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Sebagai makhluk spiritual, manusia memiliki keyakinan dan mengakui adanya Tuhan, memiliki pandangan hidup, dorongan hidup yang sejalan dengan keyakinan yang dianutnya, serta terganggunya masalah spiritual mengakibatkan munculnya masalah distres spiritual pada pasien. Fenomena yang didapatkan bahwa pasien itu mengeluhkan kesulitan dalam melakukan sholat karena adanya luka besar berbau dan mudah berdarah, luka yang bau khawatir mengganggu ibadah orang lain, khawatir ibadah atau sholat tidak diterima, merasa tidak suci karena adanya darah dan nanah, pada Vangetingwon area wajah sulit untuk berwudu. Pelaksanaan ibadah bagi yang muslim selama ini yang mereka lakukan adalah dengan istighfar, berzikir, dan berdoa. Serta pengkajian spiritual yang ada di rumah sakit itu hanya berisi program pengobatan yang bertentangan dengan agama, budaya, dan keyakinan, serta pengobatan alternatif yang dijalani. Dalam melakukan teori analisis ini, saya menggunakan tahapan teori analisis menurut Walker Apan tahun 2019 yang terdiri dari yang pertama adalah origin, yang kedua adalah meaning, yang ketiga logical adequacy, yang keempat usefulness, kemudian generalizability dan parsimony, serta testability. Adapun tujuannya adalah menetapkan konsep sentral, menetapkan sumber teori, menentukan makna teori, menganalisis kecukupan logika teori, menentukan kemaknaan teori, menentukan kemanfaatan teori, serta menjelaskan tingkat kemampuan generalisasi dan parsimoni.
Adapun konsep sentralnya terdiri dari manusia, dalam hal ini adalah pasien kanker dengan malignan fungus tingun, kemudian lingkungan. Lingkungan adalah tempat di mana pasien kanker dengan malignan fungus itu berada, baik itu di rumah sakit, keluarga, maupun di masyarakat. Sedangkan keperawatannya adalah upaya pencegahan distres spiritual melalui pengkajian yang baik dan cermat, serta kesehatannya adalah peningkatan kualitas hidup dan menurunkan distres spiritual. Dari konsep sentral ini, saya mendapatkan origin atau sumber teori sebagai berikut. Untuk manusianya saya mendapatkan teorinya itu didapatkan dari Roy bahwa manusianya ini adalah pasien kanker dengan malignan fungus tingun yang beradaptasi terhadap kondisinya, terutama dalam spiritual. Dan teori adaptasi Roy ini diturunkan menjadi teori spiritual adaptif oleh Dobrat. Selain itu, pada pasien juga memiliki kebutuhan, salah satunya adalah worship menurut teori Humanist Henderson. Untuk keperawatannya sendiri, saya menggunakan teori 21 Nursing Problem oleh Abdullah Faye. Ya, kemudian untuk kesehatannya adalah menciptakan kondisi yang damai menggunakan teori peaceful end of life. Ini ada teori Henderson, asumsinya serta 14 komponen dari nursing theory, di mana saya mengambil yang kebutuhan ke-11 yaitu worship according to one faith. Kemudian Roy adaptation model, di mana Roy ini memiliki dua asumsi yaitu scientific assumption dan philosophical assumption. Kemudian ada gambar dari human adaptive system, di mana ada stimulus, kemudian ada 4 komponen adaptive system yaitu psychological, interdependency, role function, serta satunya lagi yaitu self concept atau group identity. Dan yang terakhir ini dari coping mekanisme ini atau coping proses ini menghasilkan behavior atau perilaku. Kemudian ada Faye Abdullah. Di sini ada 21 nursing problem, di mana salah satunya adalah yang nomor 16, to facilitate progress toward achievement and personal spiritual goal. Kemudian Dobrat sendiri adalah turunan dari teori adaptasi Roy, di mana dia ada regulator kognitor, kemudian spiritualnya sendiri berada di kognitor, yaitu di bawah self concept, di mana bahwa spiritual itu dipengaruhi oleh pain dan physical function. Kemudian teori peaceful end of life oleh Ruland and Moore, saya mengambil yang being at peace, yaitu providing passion with or significant other with guidance in practical issue. Jadi kalau misalnya kita lihat bahwa manusia itu memiliki kebutuhan, salah satunya itu adalah memenuhi pemujaan atau beribadah sesuai dengan agamanya. Kemudian selama proses sakit, manusia itu beradaptasi dalam melakukan adaptasi dalam menghadapi penyakitnya, sehingga menghasilkan perilaku. Dan Dobrat itu merupakan turunan dari Roy, yaitu teori spiritual adaptif. Dalam hal ini adalah coping dan behavior yang menghasilkan self concept dan spirituality. Kemudian untuk Faye Abdullah, ini untuk keperawatannya yaitu memfasilitasi tujuan mencapai tujuan spiritual, serta Ruland and Moore memberikan atau menciptakan lingkungan yang damai sehingga pasien itu dapat memenuhi akhir hidup yang damai dengan cara memberikan pasien dan significant other panduan dalam hal-hal atau practical issue. Ini saya memperoleh meaningnya ini berdasarkan beberapa statement, yaitu hubungan kanker dengan malignan fungus tingun, hubungan kanker dengan kualitas hidup, hubungan kanker dengan distres spiritual, hubungan malignan fungus tingun dengan kualitas hidup. Ada dua, yaitu menurut Prof dan Maida. Kemudian hubungan malignan fungus tingun dengan distres spiritual. Kemudian hubungan pengkajian spiritual dengan kualitas hidup, hubungan pengkajian spiritual dengan distres spiritual, dan hubungan kualitas hidup dengan distres spiritual. Identifikasi pernyataan dari 8 statement itu saya mendapatkan hubungan kanker dengan fungus tingun itu tipenya kausal, tandanya positif, simetrisnya adalah simetris. Ada 8, yaitu hubungan kanker dengan kualitas hidup, hubungan kanker dengan distres spiritual, hubungan fungus tingun dengan kualitas hidup, kemudian hubungan pengkajian adaptasi spiritual dengan distres spiritual, hubungan pengkajian adaptasi spiritual dengan kualitas hidup. Ini masing-masing adalah tipenya kausal dengan tandanya positif, serta simetrisnya adalah asimetris. Namun untuk hubungan fungus tingun dengan kualitas hidup ini tandanya adalah negatif.
Hubungan Fangatingun dengan distress spiritual ini tipenya probabilistik, tandanya positif, simetrisnya adalah asimetris. Kemudian terakhir hubungan kualitas hidup dengan distress spiritual tipenya adalah probabilistik, tandanya adalah tidak diketahui, simetrisnya adalah simetris. Memeriksa hubungan antar konsep, di mana inputnya adalah pasien kanker dengan malignan Fangatingun, prosesnya adalah intervensi asuhan keperawatan spiritual pada pasien kanker dengan malignan Fangatingun, outputnya adalah meningkatnya kualitas hidup dan menurunnya distress spiritual. Dengan outcome-nya adalah pengkajian adaptasi spiritual pada pasien dengan malignan Fangatingun. Ini adalah hubungan timbal balik di mana nanti si outcome atau pengkajian adaptasi ini bisa kembali kepada pasien ataupun ke dalam proses yaitu asuhan keperawatan spiritual. Penggunaan empiris pada riset ini saya mendapatkan beberapa berdasarkan statement. Yang pertama, hubungan kanker dengan Fangatingun originnya deduktif, hubungan kanker dengan kualitas hidup ini deduktif, kemudian statement hubungan kanker dengan distress spiritual ini deduktif, hubungan Fangatingun dengan kualitas hidup deduktif, hubungan Fangatingun dengan distress spiritual ini deduktif. Hubungan instrumen spiritual dengan kualitas hidup ini induktif, hubungan instrumen spiritual dengan distress spiritual ini induktif. Hubungan kualitas hidup dengan distress spiritual ini adalah deduktif. Menganalisis kecukupan logika ini ada dua, yaitu restatement of the statement dan relationship between variable. Restatement of the statement berarti hubungan kanker dengan malignan Fangatingun, hubungan kanker dengan kualitas hidup, dan QOL, hubungan kanker, K dengan distress spiritual atau DS, hubungan malignan Fangatingun, MFW dengan kualitas hidup atau QOL, hubungan malignan Fangatingun, MFW dengan DS, hubungan pengkajian adaptasi spiritual PAS dengan distress spiritual atau DS, hubungan pengkajian adaptasi spiritual dengan kualitas hidup atau QOL, hubungan kualitas hidup dengan distress spiritual. Relationship-nya kalau kita lihat bahwa kanker dengan malignan Fangatingun itu positif, kanker dengan kualitas hidup itu negatif, kanker dengan distress spiritual itu positif, kanker dengan pengkajian adaptasi spiritual itu masih tanda tanya. Kemudian MFW dengan quality of life itu positif, MFW dengan DS itu positif, MF malignan Fangatingun dengan pengkajian adaptasi spiritual itu tanda tanya. Kualitas hidup dengan distress spiritual itu positif, kualitas hidup dengan pengkajian adaptasi spiritual itu tanda tanya. Distress spiritual dengan kualitas hidup positif, distress spiritual dengan pengkajian adaptasi spiritual itu tanda tanya, pengkajian adaptasi spiritual dengan kualitas hidup itu positif, pengkajian adaptasi spiritual dengan DS itu negatif. Sehingga kalau kita lihat gambarannya sebagai berikut. Dan menentukan yang berikutnya adalah menentukan kemanfaatan teori. Bagi pasien dengan kanker dengan malignan Fangatingun meningkatkan kualitas hidup dan menurunkan distress spiritual. Bagi pelayanan keperawatan, meningkatkan pelayanan dan asuhan keperawatan spiritual. Bagi rumah sakit, meningkatkan mutu pelayanan dan kepuasan pasien. Serta bagi penelitian keperawatan, yaitu menjadi rujukan pengkajian spiritual di Indonesia dan menjadi rujukan untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Untuk tingkat kemampuan generalisasi dan parsimoni, generalisasi ini diharapkan bahwa fenomena tidak hanya pada pasien dengan malignan Fangatingun, teori ini diharapkan dapat juga diterapkan pada pasien luka kronis. Teori ini dapat digunakan sebagai panduan bagi pemberi pelayanan kesehatan dalam memberikan asuhan keperawatan spiritual untuk meningkatkan kualitas hidup dan menurunkan distress spiritual. Untuk parsimoni atau kesederhanaannya, saya mendapatkan atau menurut saya bahwa teori ini sangat sederhana karena dibangun atas 5 teori keperawatan, yaitu 2 grand teori, teori human need dan Henderson, teori adaptasi Roy, serta 3 middle range teori, yaitu teori spiritual adaptive Dobrat, 21 nursing problem P. Abdallah, dan Ruland and Moore Principle F5, sehingga perawat akan lebih familiar jika menggunakan teori ini. Memeriksa kemampuan teori untuk diuji, ini ada beberapa tools yang dapat digunakan untuk menguji. Yang pertama adalah kualitas hidup, ini bisa menggunakan EORTC QLQC30 ataupun menggunakan WHO QOL. Kemudian untuk distress spiritualnya sendiri, saya menggunakan SDRQ, Spiritual Distress Resource Questionnaire. Kemudian yang ketiga, Fangatingun itu bisa menggunakan Time CDST. Dan yang keempat, pengkajian adaptasi spiritual yang akan dikembangkan kemudian yang terdiri dari 2 tahap. Tahap pertama itu mixed method dan tahap kedua adalah uji coba instrumen.
Kenapa hanya 2? Karena saya berencana untuk tahap ketiganya, implementasinya itu nanti akan saya lanjutkan setelah, doktoral selesai atau untuk postdoc. Akan tetapi untuk pengkajian spiritual, saya mendapatkan beberapa pengkajian spiritual yang sudah pernah digunakan untuk pasien kanker, di antaranya Hope, kemudian ada Vika, kemudian ada Spirit, ada Pasit SP, ada Shell, serta Snap. Kesimpulannya, konsep sentralnya adalah manusia dengan malignan Vangetingun yang memiliki kebutuhan dan beradaptasi terhadap malignan Vangetingun. Keperawatan adalah upaya pencegahan distress spiritual melalui pengkajian yang baik dan cermat menggunakan pendekatan teori masalah keperawatan. Kesehatan adalah peningkatan kualitas hidup dan menurunkan distress spiritual menggunakan teori peaceful end of life. Lingkungannya adalah lingkungan rumah sakit, keluarga, dan masyarakat. Teori yang digunakan terdiri dari 5 teori keperawatan, yaitu 2 grand teori, yaitu teori Neith-Henderson dan teori adaptasi Roy, serta 3 middle range teori, yaitu Spiral Adaptive Dobrat, 21 Nursing Problem Pay Abdallah, dan teori Peaceful End of Life, Ruland and Moore. Terdapat 8 statement dan hubungannya antar teori telah dianalisis. Teori ini didasarkan fenomena yang didapatkan pada pasien kanker dengan malignan Vangetingun. Teori ini diharapkan dapat juga diterapkan pada pasien luka kronis. Teori ini dapat digunakan sebagai panduan bagi pemberi pelayanan kesehatan dalam memberikan asuhan keperawatan spiritual untuk meningkatkan kualitas hidup dan menurunkan distress spiritual. Referensinya ada 35 referensi, kurang lebih tahunnya dari 1993 sampai dengan 2023. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.